Saya percaya setiap kita sudah menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kesaksian. Kita sambut bersama-sama Ibu Sarah Dorina. Selamat malam Ibu Sarah. Selamat malam semuanya, selamat malam Kak Leni. Puji Tuhan. Nah, Ibu Sarah adalah Ibu Penatua ya dari GKKD Bogor. Puji Tuhan. Terima kasih ya Ibu Sarah buat waktunya bersama-sama dengan kami. Kita langsung aja ya Bu Sarah ya untuk dengar kesaksian dari Ibu. Boleh nggak Ibu Sarah ceritakan kalau sekarang itu Ibu Sarah tuh sedang mengerjakan bisnis apa ya Bu Sarah ya? Sekarang yang sedang dikerjakan itu saya bisnis salon di Bogor. Oh, Mm. bisnis salon. Bisa diceritakan Bu, mulai dari tahun berapa Bu memulai bisnis salonnya? Mulai bisnis salonnya itu dari tahun 2000. Udah agak cukup Oh, lama ya, gitu. Saya rintis dari awal, eh, karena mungkin seneng juga kalau dari dulu ya, saya seneng dengan ya dunia kecantikan lah begitu ya. Tapi ketika saya kerja, di kantor saya itu saya bertemu dengan Rudi Hadiswarno dan itu membuat kembali gitu ya. Oh kayak mungkin saya lihat dengan ngobrol-ngobrol dengan dia, saya melihat kayaknya ada peluang-peluang yang mungkin bisa saya kerjakan. Dan waktu itu juga umur 2 tahun, jadi rasanya mungkin sebagai ibu kalau bekerja ke Jakarta saya berpikir kayaknya waktunya bisa lebih banyak dengan keluarga gitu. Gitu Bu. oh iya, sudah 24 tahun ya Ibu Sarah menekuni bisnis salon kecantikan ya Ibu Sarah ya. Nah, kalau selain tadi yang Ibu Sarah sampaikan, apakah ada hal lain yang mendorong Ibu Sarah memilih eh, apa namanya bisnis salon kecantikan ini, Bu? Dari hal-hal yang lain gitu. Ya karena ini juga ya, kan mungkin karena dari muda juga dalam pelayanan gitu ya. Terus ketika mungkin kerja pergi pagi pulang malam ke Jakarta, terus rasanya mungkin dalam pelayanan karena mungkin kami kalau di Bogor dulu kan memang di awal dari pelayanan mahasiswa. Jadi mungkin rata-rata ada keterbatasan keuangan gitu. Jadi rasanya berpikir bagaimana punya penerimaan yang lebih besar sehingga punya kapasitas lebih besar, bisa lebih besar lagi menjadi berkat gitu. Jadi keinginan-keinginan itu yang kayaknya bersatu gitu dan ketemu dengan Pak Rudi yang membuat kayaknya ini bisa jadi bisa direalisasikan gitu. Wah, luar biasa ya. Berarti dari keinginan untuk memberkati lebih lagi dan juga keinginan juga melayani keluarga berarti Bu Sarah ya. Mendorong ya, mendorong Ibu Sarah masuk ke dunia bisnis ya Bu Sarah ya. Oke, bisa diceritakan Bu awalnya bagaimana tuh? Mungkin buka di mana dulu gitu. Apakah dari rumah atau bagaimana tuh Bu Sarah? Ketika mulai dari awal, rasanya kan waktu itu kan karena belum kepikiran juga gitu ya, jadi masih melihat-lihat kira-kira tempat yang baik mana gitu. Jadi ketika saya menemukan mungkin ada satu ruko dekat dekat mall waktu itu di dekat daerah Cimanggu kalau di Bogor ini ya. Terus kayaknya saya tanyakan ke Pak Rudinya, kayaknya cocok gitu karena Pak Rudi itu juga cukup dekat klien di kantor saya gitu. Jadi dia bilang kayaknya cukup bagus lah strategis gitu. Padahal mungkin itu ruko-ruko orang gitu ya. Jadi ketika saya memulainya benar-benar dengan pertama pasti keyakinan gitu ya. Kedua, ketika mungkin saya melihat kebutuhan-kebutuhan dan tempat yang ada kayaknya kalau di kontrak juga eh, terbatas gitu ya kan. Jadi waktu itu akhirnya memang saya menjual mungkin aset-aset yang saya miliki gitu. Jadi Oh, buka di awal. oh, berarti Ibu langsung melangkah membuka salon Ibu ya? Gitu. Dan apa namanya, memakai ruko gitu dan Ibu menjual aset-aset Ibu gitu waktu itu ya. Itu langsung Ibu yang terjun langsung atau Ibu, apa namanya, ada timnya atau Ibu mulai sendiri atau bagaimana tuh Sebenarnya Bu saya Sarah? membuka bisnis franchise karena memang waktu itu juga saya Oh. bekerja juga ya, bekerja. Jadi membuka bisnis franchise sehingga mungkin jadi kendala-kendala untuk SDM gitu ya, pemahaman-pemahaman tentang masuk ke bisnis ini akhirnya memang itu bisa diarahkan oleh franchisernya gitu loh. Oh, berarti Ibu bisnisnya adalah franchise salon kecantikan Bu Betul. Sarah ya?
Oh, oke. Jadi artinya, lebih kepada ininya, Bu, ya, yang lain-lainnya kerjasama gitu, Bu, ya, dengan, yang pemilik franchise-nya, Bu, ya. Nah, kalau Ibu bilang tadi kan kendala-kendalanya bisa diminimalisasi, tapi dalam perjalanan itu sendiri, Bu, ada kendala-kendala lain nggak, Bu, di luar daripada SDM, apa namanya, dan di luar dari, apa namanya, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di salon, ada kendala-kendala apa lagi, Bu, yang Ibu alami dalam memulai merintis khususnya, Bu, ya, bisnis Kalau ini, waktu Bu? merintis kan memang kalau tahun 2000 itu kan mungkin franchise kan tidak seperti sekarang gitu ya. Benar-benar memang kalau saya lihat sepertinya bisnis franchise itu walaupun kita sebagai apa franchisee-nya gitu ya. Jadi kita sepertinya jadi pemilik bisnisnya gitu ya. Semua manajemennya kita Oh. pegang, semua keuangannya kita kelola gitu. Jadi tidak seperti belum seperti sekarang berkembangnya kalau dulu gitu ya. Jadi kalau kendala-kendalanya mungkin karena apa ya eh, pola ya. Kalau saya kan biasanya dari dulu ke bekerja terus yang teratur gitu ya, jadwalnya teratur. Terus akhirnya memang ketika buka bisnis salon ini, saya turun juga gitu ya di sela-sela kerjanya saya turun. Sedangkan mungkin tipikal orang-orangnya berbeda. Kalau ini kan orang-orangnya dia punya skill gitu ya, dan dia merasa mendatangkan keuangan ya, penerimaan di salon. Jadi kadang menghadapi SDM seperti ini mungkin kalau di awal-awal. Tetapi kalau sekarang kan mungkin pasti ya semua pebisnis dengan pandemi ya, pandemi kendala yang terbesar yang saya lihat gitu ya. Ketika pandemi tahun 2020 saya ingat banget itu bulan Maret bulan Maret tanggal 24 ya, tanggal 24. Kenapa saya ingat? Karena seharusnya gajian itu tanggal 25, tapi harus dimajukan tanggal 24 dan langsung diumumkan bahwa hari itu tutup salon gitu ya, tutup mall. Jadi saya nggak bisa apa operasional salonnya gitu. Jadi benar-benar tutup tutup total. Ya, ini menjadi apa ya kendala yang sangat berat lah menurut saya dengan pandemi ini. Walaupun mungkin kalau sekarang ya apa eh, situasi sudah lebih lebih baik gitu ya. Tetapi kalau yang saya lihat mungkin dari segi omset penurunan yang mungkin 40 sampai 50% ya dibanding Oh. ketika belum pandemi. Sebelum pandemi ya, Bu, ya. Oke, Bu, kalau misalnya sebelum pandemi nih, Bu, ya, kira-kira bagaimana, Bu, pendapatan dari bisnis yang waktu itu Ibu kelola gitu, franchise? Apakah sudah ada berapa cabang mungkin yang dipegang, omsetnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, Bu? Ya, sebelum pandemi itu saya punya 3 cabang ya, 3 cabang. Dua di mall, satu di ruko. Yang ruko yang pertama, tapi setelah pandemi sekarang tinggal 2 ya, satu saya tutup, yang di Cibinong, ada Cibinong City Mall itu ditutup. Eh, Terus kalau dibilang omsetnya, kalau dulu itu mungkin bisa di range 250 sampai 300 ya, untuk 3 cabangnya gitu ya. Tapi setelah 2 cabang, setelah pandemi, mungkin ketika setelah pandemi ini mungkin range 100 ke 120 itu mungkin perlu perjuangan gitu ininya. Eh, Cuma memang bersyukur karena ketika pandemi kan itu tutup semuanya ya, namanya mall kan memang tutup itu. Tutup, tetapi bersyukurnya saya ada di ruko, ada di ruko jadi mungkin lebih 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 mudah lah gitu ya. Dan kalau saya lihat ketika membangun jaringan pelanggan ya, home service gitu, home service, dan juga mungkin bekerja sama dengan brand-brand misalkan seperti L'Oreal apa gitu ya. Jadi kita produk-produknya kita jual dan kita dikirim langsung oleh L'Orealnya ataupun brand yang lain gitu. Ketika kapan? Oh, puji Tuhan ya, Bu, ya. Itu kalau ininya, Bu, pada saat home care itu akhirnya diputuskan setelah pandemi ya, Bu, ya. Ada kreativitas baru gitu, Bu, ya. Betul. Datang ke rumah-rumah gitu ya. Nah, kalau itu masih bagian dari franchise juga, Bu, atau Ibu harus cari juga apa orang-orang yang mengerjakannya? Nah, karena mungkin kalau saya lihat Rudy ini agak cukup memberikan kebebasan ya. Jadi sepertinya memang bisnis ini walaupun franchise, dia franchisernya, tetapi kita ownernya gitu loh. Kita ownernya, jadi benar-benar menyerahkan kepada kita kreativitas-kreativitas yang perlu untuk peningkatannya, apalagi sejak pandemi ini gitu. Tapi tetap mungkin terkoneksi karena kita ada royalty ya ke pihak Rudy-nya.
Oh, baik, Bu. Nah, dalam menjalankan bisnis ini kan, menurut Ibu Sarah ada nggak, Bu, peranan gereja gitu, mensupport bisnis Ibu Sarah gitu? Kalau mungkin ini ya, karena mungkin di Bogor itu juga dia seperti tadi ya, kami kan banyakannya dari awal dari mahasiswa. Tetapi kalau dibilang peran gereja secara langsung mungkin tidak, tetapi saya merasakan gitu ya, ketika saya ada dalam pelayanan, kita sangat terdidik ya, terlatih memuridkan pendekatan gitu ya, pendekatan. Menurut saya itu apa kekuatan yang luar biasa untuk ketika kita membangun bisnis bagaimana mengarahkan SDM, membangun tim kerja, terus juga ketika ada situasi-situasi yang sulit mungkin ya, kalau kita lihat bahwa ketahanan kita gitu ya, kesabaran kita gitu ya, benar-benar menurut saya itu saya dapatkan ketika saya ada dalam pelayanan. Oh, puji Tuhan. Jadi mentalnya, Bu, ya, gereja menolong setiap para pengusaha punya mental yang tangguh ya, Bu Sarah, ya? Betul. Dan mendoakan juga ya Bu Sarah. Nah Bu Sarah, supaya kita bangkit apa ya namanya termotivasi nih Bu ya. Bu Sarah, kira-kira nih Bu dari bisnis yang Ibu berjalan kira-kira 24 tahun ini, kita pengen tahu nih Bu, kira-kira apa sih yang orang bisa, oh iya saya beli mobil, saya beli rumah gitu. Ya bukan untuk ini ya Bu, maksudnya kita biar wah ternyata bener ya kalau kita berusaha bersungguh-sungguh Tuhan berkati itu ada banyak hal yang Tuhan apa namanya limpahkan gitu buat kita. Mungkin bisa cerita mungkin Bu kira-kira dari bisnis ini saya bisa melakukan A, B dan C mungkin jadi kita jadi wes keren juga ya gitu. Mungkin boleh Bu Sarah. Ini ya, namanya mungkin dalam bisnis ya pasti ya, saya lihat gitu ketika mungkin ketika di awal-awal saya lihat gitu, bahkan ketika saya memulai bisnis ini gitu, memulai bisnis ini dengan benar-benar modal menjual begitu banyak mungkin apa yang saya punya gitu. Tapi saya lihat ketika dimulai dari awal gitu, dimulai dari awal apa ya prediksi-prediksi saya itu terjadi. Dan salah satu tempat saya membuka salon tuh ruko ya. Eh, kita akhirnya memang menjadi milik kita sendiri gitu, milik kita Wah, sendiri. Karena apa? Dari keuntungan-keuntungan yang ada dan ketika membuka cabang pun kalau saya lihat berkembang ketika bisnis ini yang dari pertama ini berjalan gitu, mungkin kita aset dan bisa juga kita sisih-sisihkan akhirnya mungkin membuka cabang yang lain gitu. Jadi tetap mungkin pola-pola keuangannya gitu ya. Mungkin karena mungkin saya ketika bekerja ya, berasal dari bekerja jadi pola-pola keuangannya mungkin diterapkan ketika ada bisnis jadi nggak ketika eh, apa eh, keuntungan banyak gitu ya. Kita akhirnya mungkin kalap gitu. Kalap oh, konsumtif gitu, tapi mungkin akhirnya dibudget gitu ya. Sehingga ketika ini sudah berjalan beberapa tahun gitu ya, saya mengambil lagi franchise yang sama di tempat yang berbeda di mall. Ketika ini sudah berjalan juga beberapa tahun, akhirnya saya membuka lagi modalnya saving yang dari keuntungan-keuntungan yang didapat dari salon yang oke. lain. Berarti dengan berkat Tuhannya Ibu bisa memiliki aset yang bertambah gitu ya Bu ya. Tadi ada ruko, kemudian ada penambahan cabang gitu ya Bu Sarah ya. Luar biasa nih berkat Tuhan. Kalau boleh tahu sekarang berapa orang karyawannya Bu Sarah ya? Dari dua cabang Kalau yang ah, ah. Kalau sekarang ini kan karena pandemi, dengan pandemi kemarin kan banyak juga pengurangan ya, banyak pengurangan PHK tuh. Kalau sekarang dengan dua cabang yang ada, mungkin sekitar 12 orang ya. 12 orang ya Bu ya. Kalau kita nih ke sana dapat diskon nggak nih Bu? Orang miliarder nggak boleh diskon ya. Kalau murah nggak pakai diskon. Voucher. Voucher ya, voucher ya kalau ini ya bisa untuk apa kecantikan. Nah Bu Sarah, mungkin ada apa namanya tips gitu ya, tips and tips bagi orang-orang ya, bagi kami gitu ya untuk bagaimana untuk merintis sebuah bisnis ketika tadi Ibu bilang yakin dengan segala resikonya gitu ya, dan juga bagaimana untuk memaintain
bisnis ya. Sampai 24 tahun ini Ibu tetap mengerjakan bisnis Ibu dengan luar biasa. Nah, silakan Bu Sarah. Mungkin saya juga bukan kalau dibilang pebisnis gitu ya, bukan juga gitu ya, karena memang Batak juga mungkin nggak lahir dari keluarga yang apa ya terlatih untuk sepertinya memang ada passion ke sana. Tapi yang saya lihat gini, kalau yang saya jalani eh, apa ya nggak juga sepertinya perhitungan-perhitungan keuntungan-keuntungan gitu ya. Tapi menurut saya ketika kita sudah mendapatkan sesuatu dan ingin dan kita tahu bahwa ini memang eh, apa eh, kita mendapatkan sesuatu dan kita rasa kita perhitungkan bisa kita lakukan. Saya rasa kita melangkah saja gitu. Karena seringkali mungkin ketika kita tidak berani melangkah gitu ya, banyak perhitungan akhirnya memang nggak jadi-jadi gitu. Uh, Bukan tidak berhitung ya, tapi ketika kita berhitung, rasanya mungkin ini mungkin dan mampu kita lakukan, saya pikir melangkah saja. Berarti kalau kita sudah dapatkan sesuatu gitu, kita boleh melakukan persiapan tapi kita melangkah gitu ya Bu Sarah ya untuk memulai bisnis. Tapi selama menjalankan bisnis ada ngalamin ini nggak Bu? Apa namanya kegagalan nggak? Selain yang tadi Ibu bilang tadi karena pandemi ya, apa namanya tutup satu gitu ya Bu. Apakah dalam perjalanan itu ada juga kegagalan yang mungkin sempat membuat Ibu untuk berhenti gitu Bu? Kalau dibilang itu, kalau yang tutup satu itu mungkin bukan hanya karena pandemi ya, tetapi mungkin waktu itu saya salah perhitungan. Walaupun ini yang ketiga ya, cabang yang ketiga ini, apa saya merasa bahwa sebenarnya sudah cukup punya pengalaman gitu, punya pengalaman, punya channel-channel, punya jaringan gitu, sehingga ketika misalkan membuka satu salon pun eh, biasanya orang dengan standar misalkan sekian X gitu ya. Saya karena mungkin sudah punya begitu banyaknya channel, bisa saya kurangi bisa menjadi 34X ataupun setengah X gitu modalnya gitu ya. Dan menurut saya sudah pengalaman gitu. Tapi waktu itu mungkin ketika di apa ya Cibinong ya Cibinong City Mall itu model mallnya yang melebar gitu ya, melebar sehingga mungkin orang capek gitu. Oh. Harus ramai. Jadi ketika orang datang ke mallnya dengan satu tujuan, mungkin kalau di satu lantai dia akan di satu lantai saja gitu ya kan. Dan itu cukup berpengaruh. Jadi ketika saya buka dari awal, eh, nggak ada keuntungan lah gitu ya kan. Pas-pasan aja gitu, pas-pasan balance lah gitu ya, balance gitu. Dan memang akhirnya apa yang dicibir tutup dan ya modal yang saya tanamkan ya hilang semuanya gitu. Jadi ada juga kegagalan-kegagalan gitu ya. Hmm. Kegagalan ya Bu ya. Tapi tetap semangat ya Bu Sarah ya. Ada rencana buka yang cabang baru lagi Bu Sarah? Eh, Sedang lagi wait and see karena mungkin pasca pandemi mungkin apa ya pelannya gitu. Dan mungkin saya juga lebih fokus untuk mengembangkan yang dua ini dulu sehingga bisa omsetnya bisa bisa naik gitu ya. Karena ingin juga ketika kondisi sudah lebih stabil, terus ada juga modalnya dari keuntungan yang dua salon ini mungkin baru nanti dibuka ke depannya apakah buka salon lagi ataupun mungkin buka yang lain gitu. Bisnis. Oke. Ada pertanyaan Bu, bisa mentor untuk buka di Jakarta nggak katanya Bu Sarah? Saya sebenarnya ditawarin Bu, ada kemarin itu ya mungkin apa namanya dari mall ya, Green Pramuka katanya nawarin Oh. gitu ya. Tapi kelihatannya saya pantau-pantau kelihatannya belum terlalu ramai ya tempatnya. Ada juga mungkin ada beberapa mall juga ditawarkan, tapi kelihatannya mungkin karena mungkin ekonomi kita juga sedang, menurut saya mungkin masih lebih pelan gitu ya, sehingga memang apa mall-mall yang dibuka itu belum terlalu ramai. Tapi terbuka ya Bu ya, untuk nanti mentorin kita. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, abang kakak yang setelah mendengar kesaksian ini terinspirasi, boleh juga nih ya. Kayaknya saya juga digerakkan juga nih pengen buka bisnis kecantikan. Kalau malam hari ini ngerasa bahwa nih pas banget buat saya, boleh juga ya nanti bisa kontak Bu Sarah juga ya, tanya-tanya Bu Sarah ya. Mantap. Oke, terima kasih Bu Sarah buat kesaksian dan waktunya. Ada hal yang luar biasa, mendapatkan kerinduan untuk memberkati
banyak orang khususnya di pelayanan dan juga untuk melayani keluarga yang menjadi pendorong terbesar. Ada banyak masa-masa yang sulit, bahkan ada juga hal-hal yang gagal, namun karena iman, apapun kendalanya, tantangannya terus melangkah. Terima kasih Bu Sarah, kita boleh kasih emoticon kita. Terima kasih buat Bu Sarah, sarangin gitu, kasih apa namanya, boleh juga bersuara kalau mau bersuara. Saya thank you buat Ibu Thank you, Sarah Ibu Sarah. yang sudah Thank you. memberkati kita dengan kesaksiannya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Sarah buat malam hari ini.